Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers, balik lagi di channel Jello Custen. Hari ini saya punya dua kabar yang menarik. Ahlan wa sahlan bihudurikum buat Tom Hey yang udah hadir di Bandung dan sebentar lagi akan juga memperkuat Persib Bandung dalam kompetisi Liga Super Indonesia dan juga Liga Champion Asia. Berapa gaji yang akan diterima Tom Hey selama bermain di Persib Bandung? Ternyata per bulan 750 juta atau kalau dikalikan selama 1 tahun pendapatannya adalah 9 miliar yang akan dibayarkan Persib Bandung kepada Tom Hey. Dan yang kedua kita bakal bahas cerita tentang Messi Legers, back timnas Indonesia yang ternyata karirnya nyaris mentok di Twente karena tidak dipercaya oleh pelatih Twente Austin, tapi akhirnya diselamatkan oleh pelatih Telstar. Ceritanya menarik banget, jadi dengerin sampai habis ya. Sebelumnya berikan like dan subscribe kepada kita untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber. Dan juga berikan kritik saran kepada kita untuk selalu kita bisa berbenah dalam setiap kritikan Anda. Dan kritik kepada PSSI yang nanti juga akan membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih baik ke depannya. Oke. Di awal kita udah bahas bagaimana kedatangan Tom Hey di Bandung ya. Beberapa media Persib Bandung sudah merilis kedatangan Tom Hey di bandara dan saat ini mungkin akan menjalani tanda tangan, medical check up dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam skuad Persib. Dan kabar yang menarik juga, gelandang berusia 30 tahun ini resmi mendarat di Bandung ya. Hari ini Persib benar-benar all out karena kabarnya memang Tom Hey ini digaji 750 juta per bulan. Gila. Kalau dihitung itu sekitar 9 miliar per tahun. Angka yang fantastis buat Liga Super Indonesia. Ini pasti ada pertanyaan, kenapa kok Persib berani bayar Tom Hey di kisaran 750 juta per bulan atau 9 miliar per tahun. Kualitas Eropa yang pertama ya. Tom Hey itu ditempa di Eredivisie di Liga Belanda, main di level yang cukup prestis bersama beberapa klub di sana, ada Heerenveen, kemudian Willem II, NAC Breda, Almere City, pernah juga bermain di Lecce. Jadi jelas mental kualitas Tom Hey memang berbeda dengan para pemain ataupun playmaker yang ada di Indonesia. Dari segi kualitas ini Tom Hey memang beda deh ya. Yang kedua adalah peran kunci dari seorang Tom Hey. Jadi Persib Bandung itu butuh seorang playmaker, motor serangan, pengatur tempo, jenderal lini tengah. Dan Tom Hey itu berada di posisi yang tepat saat ini yang dibutuhkan oleh Persib Bandung dengan passing-passingnya yang pasti akurat. Yang ketiga adalah magnet marketing. Nah, ini yang penting nih ya, karena menggaji Tom Hey, karena beberapa media juga udah mengabarkan bagaimana alotnya negosiasi dengan agennya Tom Hey. Tom Hey itu memiliki magnet marketing. Tahu nggak ya? Nama Tom Hey itu bisa jadi pamor Persib naik, ya. Sponsor lebih tertarik dan fans makin antusias karena saya harus mengakui bahwasanya Persib Bandung namanya udah gede banget. Kalau orang luar tanya klub dari Indonesia, Persib Bandung banyak yang tahu di Asia, kemudian di Eropa mungkin ya. Jadi ini meningkatkan magnet marketing Persib Bandung di kalangan fans Maung Bandung ya. Kemudian kalau kita udah lihat performanya udah konsisten, bahkan bisa bawa Persib juara, gaji itu bakal dianggap worth it ya. Jadi worth it banget lah. Tapi kalau performanya biasa aja, pasti langsung disorot. Jadi tantangan besar menanti Tom Hey di Bandung.
Berikutnya adalah Miss Hilgers yang diselamatkan Telstar. Jadi di akhir bursa transfer nanti sampai tanggal 2 September ya, kita akan ngebahas soal Miss Hilgers. Kita tahu sekarang dia adalah salah satu back andalan timnas Indonesia. Tapi perjalanan karirnya juga nggak semulus yang kita kira. Musim lalu dia itu sangat aman di Twente, tetapi awal musim ini udah 2 pertandingan dia nggak dimainkan. Hilgers sempat mengalami masa sulit ya di 2 pekan terakhir inilah. Karena pelatih Twente itu Osting mengatakan, Joseph Osting itu memang jarang sekali memberikan dia kesempatan di starting 11. Bahkan ada masa di mana Hilgers benar-benar tidak masuk rencana utama pelatih dari Joseph Osting ini. Buat pemain muda, ini bisa jadi titik kritis. Banyak yang akhirnya kehilangan motivasi, bahkan ada yang karirnya tenggelam. Untuk pemain muda ya, catat untuk pemain muda. Nah, disinilah muncul sosok penyelamat ya. Klub Telstar itu membuka pintu ahlan wassalam buat Miss Hilgers. Dan pelatih Telstar berani menampung Hilgers, memberinya kesempatan main dan percaya sama kualitasnya. Kepercayaan itu akhirnya menghidupkan kembali karir Hilgers ya. Dari situ performanya pasti akan meningkat ya. Mentalnya juga akan terbentuk kembali dan dia bisa kembali menunjukkan performanya, kelasnya sebagai back potensial. Sekarang kita lihat hasilnya. Hilgers salah satu tembok kokoh ya di timnas belakang Indonesia, dipercaya oleh dari jajaran Sintayong hingga Patrick Kluivert, itu dia dipercaya dalam laga-laga besar. Dari kisah ini bisa mengajarkan kepada kita kalau kadang satu pintu yang terbuka bisa mengubah segalanya. Kalau bukan karena Telstar dan pelatihnya, mungkin Hilgers nggak akan jadi yang seperti yang kita kenal saat ini ya. Mudah-mudahan dia kembali mentalnya untuk memberikan yang terbaik bagi Telstar dan juga timnas Indonesia. Jadi teman-teman, hari ini kita udah ngebahas 2 cerita bagaimana kehadiran Tom Hee di Persib Bandung ya, dengan gaji 750 juta per bulan, dan Miss Hilgers yang sebenarnya akan bergabung pada Telstar karena di Twente dia udah nggak dibutuhkan lagi sama Osting sebagai pelatih Twente. Dan kalau menurut kalian, gaji Tom Hee itu bakal sepadan nggak dengan apa yang didapatkan Persib pada musim ini? Dan untuk Hilgers, apakah dia akan terus berkembang menjadi back terbaik Asia? Dan akhirnya dari studio saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.